سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged istiqomah ngaji, ngibadah, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun wal mutabayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Faslun utawi kono fasal suci. Takbire fasal wal mutabayyi'ani wong kang loro engkang akad wong kang akad bek loro. Jadi wal mutabayyi'ani utawi wong kang akad bek loro, yakni wong kang adol dan wong kang tuku. Jadi mutabayyi'an ini orang yang menjual dan orang yang membeli. Iku bil khiyar iku tetep kelawan khiyar. Nah, iki bahas masalah khiyar. Khiyar iki apa? Khiyar iku dimana ketika kita melakukan jual beli iku bisa melanjutkan AKT jual beline dan juga bisa menggagalkan jual beline. Jadi terkadang kan kita sudah memilih barang. Nah, tapi ternyata kita menggagalkan jual beli tersebut. Mungkin karena pakaiannya cacat atau mungkin karena kurang gede atau gimana lah, itu mungkin bisa saja terjadi. Terkadang yang namanya kita jual beli sudah memilih barang, tapi ternyata setelah kita tahu ternyata ada cacat atau ada suatu perkara, itu jual beli kita itu digagalkan. Ya itu bisa, itu jenenge akad khiyar. Dengan catatan apa? Malam yatafarraqa, ing dalam selagine durung pisah sapa mutabayyi'ani, yakni penjual dan pembeli. Jadi ngeten, khiyar iku macem-macem. Lah, iki yang kita bahas pertama masalah khiyar majlis. Khiyar majlis iku nantinya ketika seseorang melakukan jual beli. Misalkan aku sebagai penjual, Zaid sebagai pembeli barang. Nah, aku menjual barang kepada Zaid. Iku selama Zaid belum berpisah dari tempat akad. Jadi selama aku penjual dan pembeli, Zaid iku belum berpisah dari tempat akad jual beli, iku boleh membatalkan akad jual beli ini. Jadi misalkan ngeten, Zaid membeli barang, misalkan katakanlah HP Oppo. Nah, ternyata setelah dia memilih-milih Oppo, nah sudah deal. Nah, tapi belum berpisah dari tempat akad, belum pergi, dia masih di tempat itu. Jadi penjual aku dan pembeli Zaid iki mau masih berada di tempat tersebut. Terus setelah dia melihat-lihat ternyata ada HP yang lebih baik daripada Oppo, misalkan Samsung misalkan. Jadi lebih serinya mau lebih baik. Akhirnya Zaid menggagalkan jual beline. Tak batalke jual beline. Jadi akad khiyar. Dia memilih HP yang lebih canggih lagi misalkan Samsung. Nah, itu boleh selama dia belum berpisah dari tempat akad jual beli. Jadi penjual dan pembeli belum berpisah dari tempat akad jual beli ini, itu boleh melakukan khiyar, menggagalkan jual beli ini. Jadi membatalkan jual beli ini nggak masalah. Nah, tapi nek sudah berpisah bagaimana? Berpisah dari tempatnya akad kimau. Lah nek sudah berpisah, lah itu sudah nggak ada khiyar. Khiyar majlisnya sudah hilang. Sudah nggak ada khiyar majlis. Tapi nantinya bisa saja masuk khiyar lain. Mungkin khiyar cacat, mungkin bisa. Itu khiyar majlis yang penting bisa membatalkan akad jual beli dengan catatan penjual dan pembeli belum berpisah dari tempat akadnya. Tapi nek sudah berpisah, lah itu khiyar majlis sudah gugur. Masuk pembahasan kedua. Walahu malaniku tetap kedua mutabayyi'ani ayashtari tau tawi ento nyaratake sapa mutabayyi'ani nyaratno apa al khiyar ing khiyar sing disyaratno ila salah sati ayamin maring telu pira-pira dina. Iki ndek mau kan bahas masalah khiyar majlis. Saiki bahas masalah khiyar syarat. Khiyar syarat itu kita boleh memberikan syarat khiyar dalam jual beli dengan catatan batas maksimal waktune 3 hari. Jadi misalkan ngeten,
Kita sudah akad-akatan, Zaid pembeli, aku penjual. Kita sudah sepakat. Nah, Zaid sudah memberikan syarat. Niki HP saya beli HP untuk anak saya. Misalkan Zaid mengatakan demikian. HP yang saya belikan untuk anakku iki mau seumpama nantinya kok anakku kok misalkan nggak seneng dengan HP Oppo, nanti saya kembalikan lagi, saya batalkan jual beline. Iku boleh dengan catatan batas waktu maksimal 3 hari. Jadi misalkan setelah dia membeli besok ternyata anaknya nggak seneng HP ini Oppo, terus kembali ke penjual iki mau, nah, dikembalikan ke saya, uang saya kembalikan. Jadi jual belinya dibatalkan karena apa? Ada pensyaratan khiyar dalam akad, gak masalah. Jadi mensyaratkan mau, kok nek HP ini anakku misalkan gak seneng, saya kembalikan lagi HP ini, terus nanti uangku kembali. Jadi ada syarat khiyar. Kadang kan terjadi. Jadi kita di pasar terkadang ada, misalkan membelikan pakaian untuk anak baju misalkan. Kita kan kadang nggak tahu ukurannya berapa. Nah, terus kita pakai syarat, khiyar syarat. Pak, niki saya beli baju ini untuk anak saya. Tapi seumpama nanti pakaiannya kok kekecilan, saya kembalikan lagi. Nah, itu nggak masalah. Yang penting batas waktunya tidak melebihi 3 hari. Batas maksimal 3 hari. Wes. Nah, kemudian 2 hari kemudian ternyata pakaiannya kekecilan, terus dikembalikan lagi ke penjual, nggak masalah. Uang kembali, barang kembali. Nah, itu yang penting ada pensyaratan khiyar dalam awal akad. Nah, itu penting. Ini nggak ada syarat awal khiyar, nggak bisa. Tetap harus disyaratkan. Nah, itu tadi ada khiyar majelis, ada khiyar syarat. Nih syarat yang penting batas waktu nih iku 3 hari. Nah, wa idza wajada, iki masuk dalam pembahasan khiyar ketiga. Wa idza wajada lan ing dalem nalikane nemu sapa wong bil bai'i. Wa idza wujida lan ing dalem nalikane den temu. Wa idza wujida lan ing dalem nalikane den temu bil bai'i ing dalem barang kang den dol apa sing den temu aibun apa cacat. Nah, iki namanya khiyar cacat, khiyar aib. Nah, ketika seseorang membeli barang ternyata malah cacat. Nah, terus piye barang cacat iki? Apakah boleh dikembalikan? Ada proses khiyar apa enggak? Falil mushtari mongko iku tetep kedue wong kang tuku radduhu utawi balekake mabek. Jadi ketika nantinya Zaid membeli HP Oppo, nah kepadaku, aku sebagai penjual, Zaid sebagai pembeli. Lah ternyata dalam penjualan iki khiyar majelis sudah gugur karena dia sudah berpisah dari tempat akad. Nah, terus khiyar syarat nggak ada pensyaratan iki nantinya nek barangi anakku nggak seneng dan lain-lain, nggak ada persyaratan khiyar. Nah, terus ketika sudah sampai rumah ternyata HP Oppo dibuka ternyata cacat, misalkan baterainya nggak ada misalkan, jadi HP Oppo baterainya nggak ada. Nah, ada yang cacat misalkan, terus kameranya rusak misalkan. Nah, cacat yang mana ada pada barang yang dijual tersebut boleh dikembalikan. Jadi falil mushtari radduhu, boleh bagi si Zaid pembeli mengembalikan barang yang cacat kemau. Jadi misalkan Zaid terus setelah 1 hari barang dibuka ternyata barangnya cacat, dikembalikan. Pak niki HP ini kula niki cacat, kameranya nggak bisa. Nah, cacat itu bukan disebabkan dari saya tapi dari penjual sendiri. Nah, itu boleh dikembalikan. Ketika barang dikembalikan, uang kembali, barang kembali. Iku jenenge khiyar cacat, khiyar aib. Jadi khiyar ada 3, khiyar majelis, batas sing penting belum berpisah dari tempat akad. Iku boleh menggagalkan jual beli. Sing kedua ada yang namanya khiyar syarat. Batas waktunya 3 hari. Jadi awal akad disyaratkan nanti nih anakku nggak seneng barang iki, saya kembalikan lagi barang iki, tak batalkan jual beli nih. Oke, sepakat penjual dan pembeli. Nah, batas waktunya 3 hari. Yang ketiga ada yang namanya khiyar aib atau cacat. Khiyar aib atau cacat yang penting ning kono cacate tidak disebabkan oleh pembeli. Jadi misalkan barangnya belum dibuka, terus ternyata sampai rumah baru dibuka, ternyata ada cacat, kameranya rusak.
atau spekernya rusak misalkan. Nah, itu boleh dikembalikan dan digagalkan jual beli ini. Itu yang namanya khiyar. Tapi nek cacatnya disebabkan oleh pembeli, nggak bisa dikatakan khiyar aib. Misalkan apa HP dari penjual itu normal, tapi sampai rumah ternyata HP ini mau misalkan jatuh, terus kameranya pecah. Nah, itu nggak bisa dikatakan khiyar aib karena kerusakan HP tersebut itu disebabkan oleh pembeli, bukan penjual. Nah, itu pembahasan khiyar sudah. Nah, ini bahas masalah jual beli buah. Qaluhu wala yajuzu. Wala yajuzu lan ora wenang apa bai'u samroti apa adol buah. Mutlakon kelawan mutlak. Lah ora oleh adol mau ada pengecualian illa ba'da budui solahiha. Kejaba yang dalam sause pertelone baguse samroh. Jadi tidak diperbolehkan menjual buah yang disendirikan dari wite. Jadi buah tok sing dijual, pohone enggak. Nah, tapi ning kono dengan mutlak, artinya tanpa adanya syarat memotong. Nah, iku tidak diperbolehkan kecuali buah tersebut sudah matang. Ila ba'da budui solahiha. Jadi sudah cara misalkan buah iki mau nek tomat ya sudah matang, sudah bisa dimasak. Nek misalkan kita jual beli mangga ya manggane sudah matang dan lain-lain. Nah, itu memang sing penting syaratnya itu mau tidak diperbolehkan menjual buah yang mana buahnya al-munfaridah anisyajarah. Jadi buahnya tak dijual, pohonnya enggak. Nah, sedangkan buah itu masih tememplek, masih ada pada pohonnya. Nah, kita menjual buah sing buah iki mau buah tok sing dijual tanpa mengikutkan pohonnya. Nek kita jual sak pohonnya enggak masalah. Tapi buah iki mau yang masih menempel pada pohonnya dan tanpa mengikutkan iku mau pohone. Nah, iku enggak boleh kecuali nek buah sudah matang. Nah, iku nek matang kan beda-beda. Nah, ada nek misalkan kita menjual mangga ya manggane sudah berubah warna matang. Nek kita menjual jambu ya sudah matang. Jadi nek jambune masih kecil-kecil belum matang ya enggak boleh ki mau. Jadi ning kono catetane ba'da budui solahiha. Yang penting di situ. Wala bayi umalan ora wenang. Ai laya juzu ora wenang apa bayi uma apa adol perkara fihi kang iku tetep ing dalem riba utawi riba. Tidak diperbolehkan menjual barang yang di situ ada ribane. Gak boleh. Mulane ning kono bijin sihi kelawan jinise riba. Rutban hale bijin si kelawan jinise ma rutban hale teles ilal labana kejaba pawan susu. Jadi nantinya ngeten, ketika kita melakukan jual beli yang mana di situ ada ribane, dijual dengan sama ribane. Misalkan apa? Bai'u inab bi inabin, menjual anggur dengan anggur. Jadi riba kan salah satunya pada mat'umat, makanan-makanan. Nah, misalkan kita menjual anggur dengan anggur sing rutban dalam keadaan teles. Iku tidak boleh kecuali nek dalam susu. Nek susu beda lagi. Lah, mulane ketika nantinya kok jual beli barang sing sama jenisnya, anggur dengan anggur dan lain-lain, iku umat makanan iki mau, iku tidak boleh dalam keadaan rutban basah. Tapi nek susu bagaimana? Topoan laban, enggak masalah. Nah, terkadang kan beda-beda. Susu dijual dengan susu. Ada yang susu dalam keadaan kecut, ada yang susu dalam keadaan kental, ada yang susu dalam sudah dibuat menjadi yogurt juga bisa. Nah, itu enggak masalah. Meskipun dalam keadaan basah enggak masalah. Jadi intinya apa? Dalam pembahasan ini ada pembahasan khiyar, ada jual beli buah tanpa mengikutkan pohone, ada jual beli perkara yang di situ ada riba dengan jenis yang sama. Mau misalkan. Nah, tetapi nantinya dalam jual beli itu sing menjadi pokok permasalahan sing sering kita terjadi di masyarakatku terkadang khiyar. Jadi khiyar itu memang salah satu terkadang akad yang mana sering terjadi di masyarakat. Cuman terkadang kita nggak tahu namanya. Jadi kadang kan itu mau sudah membeli barang, sampai rumah ternyata
ada cacate, terus dikembalikan lagi ke pasar. Namanya khiyar aib, khiyar cacat. Atau misalkan mau membelikan barang untuk anaknya pakaian lah. Nah, ternyata sudah disyaratkan, kok nek anak enggak seneng dikembalikan lagi ke pasar. Sampai rumah ternyata anaknya enggak seneng, pakaiannya kecil, enggak muat, ya wes dikembalikan ke pasar, enggak masalah. Iku khiyar syarat, batas waktunya 3 hari. Atau khiyar majlis. Jadi penjual dan pembeli belum berpisah dari tempat akad, ternyata dia menggagalkan akad jual beli, enggak masalah. Uang kembali, barang kembali. Meskipun tanpa ada cacatku enggak masalah, yang penting belum berpisah dari tempatnya akad. Nah, itu terkadang yang terjadi di masyarakat. Cuman terkadang masyarakat kita enggak tahu namanya khiyar. Tapi sering kadang ada yang melakukan demikian.